Hari ini kita bakal menutup seri khotbah tentang diciptakan untuk bermimpi. Hari ini kita bakal masuk ke dalam fase yang terakhir daripada 6 fase iman. Kita udah bicara tentang bahwa pertama, semua kita, semua manusia itu diciptakan Tuhan untuk punya kemampuan untuk bermimpi. Di fase kedua kita belajar bahwa tidak akan ada yang terjadi kecuali kita mengambil keputusan. Sesuatu yang penting, apakah kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berikan pada kita sesuatu yang lebih, atau kita memilih untuk hidup yang biasa-biasa saja. Yang penting hidup. Atau kita berharap seperti yang Tuhan mau, Tuhan berikan pada kita sesuatu yang lebih. Fase ketiga kita belajar bahwa kebanyakan impian tidak pernah terjadi dalam semalam, bahkan ada yang namanya ruang tunggu Tuhan. Saya berharap saudara masih ingat itu, ada namanya ruang tunggu Tuhan di mana Tuhan menyuruh kita menunggu. Dan setelah itu keluar pun kita tahu bahwa selama kita hidup, di fase keempat kita bakal mengalami namanya kesulitan. Selama kita masih bernafas, kita bakal mengalami namanya kesulitan. Minggu lalu fase kelima, kita udah belajar bahwa bahkan akan ada masa di mana kesulitan itu berubah jadi sesuatu yang bukan cuma sulit, tapi sudah mustahil, sudah jalannya buntu, kita udah kejedok kemana-mana, nggak bisa ke kanan kiri, nggak bisa maju mundur, kita benar-benar tidak punya harapan, dan di saat seperti itulah kita benar-benar akhirnya merasa bahwa, aku ini manusia biasa, dan aku ini betul-betul butuh Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan, aku benar-benar butuh Tuhan. Dan di fase ini saudara, kita belajar minggu lalu dari kisah apa saudara masih ingat? Tokoh Alkitab siapa yang kita bahas minggu lalu? Abraham waktu dia mempersembahkan Ishak di surga, betul. Dan hari ini di awal khotbah, saya ingin ajak saudara mengingat sebuah kisah dalam Injil Matius. Saudara nggak perlu baca, saya bakal cerita kepada saudara tentang waktu Yesus berjalan di atas air. Ini sesuatu yang saudara perlu ingat terlebih dahulu adalah konteksnya. Sebelum Yesus berjalan di atas air, apa yang terjadi sebelumnya kalau saudara ingat? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus baru selesai memberi makan 5.000 orang. Baru ada sesuatu event yang besar. Baru ada sebuah KKR yang besar. Dan di situ terjadi 5.000 orang, laki-laki diberi makan hari itu. Dan kira-kira siang hari menjelang sore, Yesus ngomong sama para murid, para murid, kalian nyebrang duluan deh. Kalian naik kapal, berangi danau, pergilah duluan. Yesus ngapain? Yesus dikatakan membubarkan kerumunan. 5.000 orang itu dibubarkan, disuruh pulang. Ayo pulang, semua udah beres, pulang, pulang, pulang. Jadi di siang hari, menjelang sore, kira-kira para murid naik ke kapal tanpa Yesus menyeberangi danau. Disuruh oleh Yesus meninggalkan dia. Setelah sore, Yesus ngapain? Yesus setelah selesai membubarkan kerumunan, dia tidak menyusul para murid. Dia dikatakan dia seorang diri naik ke bukit untuk berdoa. Oke? Di sore hari, Yesus nggak nyusul para murid, dia sengaja untuk pergi ke bukit seorang diri untuk berdoa, dan di atas bukit itu, dia berdoa beberapa jam, sampai malam hari. Di atas bukit, Yesus bisa lihat ke arah danau, bahwa badai sedang terjadi, para murid sedang ketakutan, mereka semua takut bakal mati, mereka semua sadar Yesus nggak ada di depan mereka, dan mereka berkata, aduh, kami semua pasti celaka, pasti mati ini. Mau selamatkan diri di mana? Kalau lagi di tengah danau, di tengah laut, kena badai, mau nyelamatin diri kemana? Di dalam kapal bakal tenggelam juga, kalau mau ngelompat dari kapal ke danau, bakal mati juga. Jadi apa jalannya? Nggak ada, betul? Cuman bisa teriak-teriak berdoa. Dan saudara perlu sadar bahwa dalam fakta ini adalah para murid mengalami badai yang begitu menakutkan karena siapa? Siapa yang nyuruh tadi pergi duluan? Siapa yang nyuruh pergi duluan? Yesus. Mereka semua sadar, Yesus nggak ada di sini. Coba kalau ada Yesus di tengah badai, aman gitu. Yesus tinggal ngomong tenanglah, semua tenang. Tapi kali ini Yesus yang suruh mereka pergi duluan. Dan mereka di tengah badai, kurang lebih menurut perkiraan adalah sekitar 6-9 jam. Mereka mengalami badai itu. Coba bayangkan selama 6-9 jam di tengah danau yang besar,
di tengah badai, ketakutan selama 6 sampai 9 jam. Coba bayangkan tidak, gimana rasanya. Yesus baru datang, kira-kira jam 3 subuh, antara jam 3 subuh sampai jam 6 subuh. Padahal Yesus kira-kira udah lihat para murid kena badai kira-kira sekitar jam 7, 8 malam dia udah lihat. Tapi Yesus baru datang ke para murid setelah mereka mengalami kira-kira 6 sampai 9 jam badai, baru Yesus datang di antara jam 3 sampai jam 6 subuh. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus membiarkan itu terjadi? Seringkali menjadi pertanyaan kita juga, mengapa Yesus membiarkan kita mengalami badai dan kayaknya Yesus nggak datang? Mengapa kita punya masalah yang begitu berat dan tampaknya pertolongan tidak segera muncul? Bahkan di Alkitab, kita menemukan bahwa seringkali Yesus sengaja menunda. Sama seperti dalam kisah Lazarus, dikatakan waktu Lazarus sakit, dia nggak langsung datang, begitu dia datang, Lazarusnya sudah meninggal. Nanti kita bakal lihat lebih dalam tentang kisah itu. Dan ini kebenarannya, saudara. Dalam kisah para murid di tengah badai, mukjizat terjadi dalam masa-masa tergelap mereka. Di waktu subuh, Yesus baru datang setelah 6 sampai 9 jam. Dan kita bisa percaya bahwa setiap masa sulit yang kita alami, setiap masa genting, setiap masa-masa kebuntuan adalah kesempatan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita lebih hebat lagi. Amin? Amin? Saudara tahu, kalau setiap hari kita hidup, semuanya aman-aman saja, gampang nggak kita ingat untuk berdoa sama Tuhan? Nggak bakal. Kita bakal berdoanya kapan? Yang rutin saja. Betul, waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, waktu kita bangun tidur. Tapi waktu saudara sedang mengalami badai, saudara sedang punya banyak masalah, kita bisa berdoa kapan saja kita mau, betul? Waktu hati kita mau teriak, kita udah ngerasa nggak sanggup lagi. Kita bisa berdoa sama Tuhan kapanpun yang kita mau, nggak lagi ingat waktu. Ada masa-masa di mana saudara, saya bisa terbangun di pagi-pagi hari. Begitu bangun, sebelum saya bersyukur sama Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mengapa? Karena itu adalah masa-masa tergelap yang kita bisa hadapi. Tapi saudara perlu bersyukur bahwa setiap masa-masa yang gelap, setiap masa-masa buntu, setiap masa-masa genting adalah kesempatan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar bagaimana caranya kita bisa mengalami pembebasan daripada Tuhan dengan lebih cepat. Saya ajak saudara baca firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 50 ayat 15. Ini sebuah firman Tuhan yang baik sekali. Kalau saudara bisa hafalkan, itu baik sekali. Mazmur 50 ayat 15. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Mazmur 50 ayat 15. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara perhatikan ada 3 hal yang terjadi di sana. Pertama adalah berserulah kepada Tuhan, dikatakan pada waktu kesesakan. Lalu Tuhan bakal meluputkan kita, dan yang ketiga adalah kita akan memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami pembebasan daripada Tuhan, saudara, ada 3 hal yang kita perlu mengerti. Yang pertama adalah kita perlu mengerti bahwa ada 3 jenis pembebasan daripada Tuhan. Ada 3 cara utama Tuhan itu membebaskan kita, menolong kita. Dan kita perlu mengerti ini dari awalnya, saudara. Ada 3 hal, yang pertama adalah eksternal, kedua internal, ketiga kekal. Yang pertama eksternal, yang kedua Tuhan membebaskan kita secara internal, yang ketiga adalah secara kekal. Apa maksudnya keadaan secara eksternal? Yaitu ketika Tuhan menolong kita dan keadaan kita berubah secara ajaib. Ini persis ketika Tuhan turun tangan, laut terbelah. Ketika Yesus datang, badai berhenti.
Ketika Yesus hadir, mukjizat terjadi. Kita perlu mengerti bahwa hal-hal seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini, Tuhan masih terus melakukan mukjizatnya bagi kita. Amin. Dan kita perlu berdoa untuk itu. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan cara demikian. Tuhan bisa menolong kita secara eksternal. Ini sering terjadi, tetapi sesungguhnya tidak selalu terjadi. Ngomong dulu kanan kiri sering tapi nggak selalu. Tuhan bisa menyembuhkan orang. Tuhan bisa menolong orang secara mukjizat. Sampai hari ini ada banyak kisah tentang orang-orang panti asuhan atau sekolah teologi yang kekurangan dana dan mereka berdoa lalu uangnya datang. Nggak pernah terjadi sama saya. Kadang-kadang saya pengen juga ya kadang-kadang ya, Tuhan Yesus tolong Tuhan, kurang Tuhan. Lalu tiba-tiba besok jeblek ada di depan pintu rumah. Sering terjadi, tapi kita perlu sadar tidak selalu terjadi. Tapi kita bisa percaya kepada Tuhan yang demikian. Tapi di lain waktu, Tuhan bakal membebaskan kita bukan dengan mengubah keadaan kita, tapi yang diubah adalah diri kita, pandangan kita, hikmat kita yang baru diberikan, kekuatan baru diberikan. Tuhan mengubah pemikiran kita. Sebagai contohnya saudara, kita ingat beberapa minggu yang lalu kita bicara soal Paulus di penjara. Betul? Paulus waktu dia di penjara, dia dibebaskan Tuhan nggak keluar dari penjara? Enggak. Dia pernah ngeluh nggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa aku tidak dibebaskan keluar dari penjara? Karena kalau saudara baca kisah di Alkitab, dalam kisah para rasul, ada yang namanya Petrus, pernah di penjara juga, dan dia dibebaskan Tuhan secara mukjizat, bisa keluar dari penjara. Saudara tahu kisah itu? Jadi ada dua rasul nih, satu namanya Petrus, dia di penjara, ditangkap, lalu dibebaskan secara mukjizat keluar dari penjara, dan yang kedua namanya Paulus, dia ditangkap, dipenjarakan, dibawa ke Roma, tetapi tidak mengalami secara mukjizat dikeluarkan oleh Tuhan. Dan Paulus pada waktu itu dia sempat berpikir, kenapa aku tidak mengalaminya juga? Sampai suatu waktu, kalau saudara baca kisah di Alkitab, dalam Filipi pasal pertama, dia mengatakan demikian. Pada akhirnya, aku tahu bahwa saudara-saudara terkasih, bahwa segala sesuatu yang terjadi kepadaku, aku di penjara ini, malah baik, sehingga Injil bisa diberitakan dengan lebih besar lagi. Paulus pada akhirnya mengerti, dia di penjara, keadaan tidak berubah. Tuhan tidak selamatkan dia. Tapi waktu dia di penjara, dia akhirnya bisa bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya dia nggak bisa ketemu. Karena dia di penjara, dia bisa bertemu dengan banyak orang di atasan-atasan, pejabat-pejabat yang dia dulu tidak bisa ketemu. Dia akhirnya bisa ketemu, dia bisa beritakan Injil kepada mereka. Dan dia bersyukur. Karena dia di penjara, Paulus berkata, begitu banyak orang yang terinspirasi karena kisah dia, dan rela juga memberitakan Injil dengan begitu semangat. Dan dia bersyukur, meskipun keadaannya tidak berubah, tapi pemikirannya berubah. Dan dia tahu, hidup dia yang mau memberitakan Injil, dalam keadaan yang tidak berubah, dia tetap di penjara. Injil diberitakan dengan lebih hebat lagi. Dan ketiga, tentu saja adalah Tuhan bisa membebaskan kita secara final atau kekal, yaitu di surga. Karena kita perlu selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghilangkan semua penderitaan kita di bumi. Betul? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua orang yang kita kasihi bakal hidup selamanya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua masalah kita bakal diselesaikan dengan caranya kita, maunya kita, waktunya kita. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Di dunia ini bakal ada kepedihan, bakal ada masalah, bakal ada penderitaan, bakal ada kekecewaan. Dan kita menunggu di suatu waktu nanti, di surga, kita tidak punya lagi air mata, tidak punya masalah, tidak punya penderitaan, tidak bakal kecewa, karena kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saudara perlu tahu, apapun cara yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan kita, baik secara eksternal, keadaan berubah,
atau secara internal, pandangan kita yang berubah, hikmat baru Tuhan berikan, atau secara kekal, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu Dia bakal pilih untuk kita yang terbaik bagi kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Yang kedua, saudara, kita untuk mengalami pembebasan daripada Tuhan, kita perlu mengerti yang pertama. Yang kedua, kita perlu tetap percaya walaupun kita belum melihat. Ketika jalan masih buntu, mukjizat belum terjadi, kita perlu diajar untuk belajar bersyukur dulu kepada Tuhan, meskipun keadaan belum berubah. Bersyukur lebih dulu, berterima kasih lebih dulu, adalah langkah iman yang penting dalam hidup kita, dan bahkan Yesus kita mengajarkan kita untuk melakukannya. Yesus kita meneladani itu untuk kita. Saya mau cerita kepada saudara tentang Yohanes 11, kisah tentang Lazarus. Kita sering dengar tentang kisah ini, tapi mungkin saudara tidak pernah tahu tentang detail daripada kisah ini. Dan saya berdoa waktu saudara tahu tentang detailnya, saudara bakal semakin diberkati Tuhan. Ceritanya adalah begini, Yesus sedang berada di sebuah kota namanya Yerusalem. Lalu dia diberi kabar oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus yang engkau kasih itu sakit. Datanglah segera kemari. Kemana? Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di sebuah kota namanya Betania. Oke saudara, Yesus di Yerusalem, Maria, Marta, Lazarus di mana? Betania. Berapa jarak dari Yerusalem ke Betania? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Saudara pernah bayangin nggak waktu saudara baca kisah itu di Alkitab, saudara pernah mikir nggak, oh jaraknya berapa ya saudara Yesus segera datangnya? Ada yang tahu? Jaraknya adalah pada masa itu, di Israel kuno, jaraknya ada sekitar 3 sampai 4 kilometer. Berapa lama jalan kaki 3 sampai 4 kilometer? Berapa kira? 1 jam paling lama, betul. Kalau jalannya cepat, lebih cepat lagi. Jadi sebenarnya permintaan dari Maria dan Marta kepada Yesus, Yesus datanglah kemari ke Betania. Lazarus sakit, sembuhkanlah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Yesus cuma perlu sebentar tinggalin, lalu jalan kaki, paling lama sejam nyampe ke Betania. Tapi tahukah saudara berapa lama akhirnya Yesus sampai dari Yerusalem ke Betania? Berapa? Tadi ada yang jawab betul tuh tadi, 4 hari. Pertanyaan lagi, mengapa? Karena 4 hari itu, karena 4 hari itu, Maria dan Marta yang percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, tetapi mereka kecewa dengan Yesus. Mereka berkata, "Yesus, kalau Engkau ada di sini, Lazarus tidak bakal mati." Mereka tetap percaya Tuhan. Mereka tetap bilang, "Kalau Engkau ada di sini, Lazarus nggak bakal mati." Tapi mereka ngomong dengan kecewa, "Yesus, Kau terlambat. Karena Kau terlambat 4 hari, Lazarus saudaraku sudah mati." Karena betul nggak kalau kita pikir, memang lambat banget Yesus harusnya bisa jalan 1 jam, paling lama nyampe ke Betania. Yesus datang 4 hari kemudian. Kalau kita jadi Maria dan Marta, kita kecewa tidak? Kecewa, betul. Yesus, kenapa Kau datang terlambat? Tapi pada akhirnya kita mengetahui, Yesus tidak datang untuk menyembuhkan Lazarus. Dia datang untuk membangkitkan Lazarus. Saudara perlu tahu ada masa-masa di mana kita mungkin ngomong sama Tuhan, "Tuhan, Kau tuh terlambat. Aku udah minta-minta, udah lama sekali sama Tuhan." Bahkan mungkin kita juga sudah ngomong sama Tuhan, "Tuhan, caranya kayak ini kalau nyelamatin aku." Harusnya Kau tuh datang 3 hari yang lalu. Kita ngomong sama Tuhan, "Tuhan, udah terlambat, aku kecewa." Tapi mungkin seringkali kita perlu buka pikiran kita lebih luas adalah,
Tuhan mungkin bukan datang untuk sekedar menyelamatkan masalah kita yang sudah hancur. Tuhan memang mau datang untuk membangkitkannya bagi kita. Meskipun sudah hancur, berantakan, sudah mati. Amin. Saudara, dan kita perlu belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Kita perlu membiarkan Tuhan melakukan segala sesuatu dengan caranya Dia, pada waktunya Dia, dan memberikan pada Tuhan ruang untuk Dia melakukan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Sama seperti Maria dan Marta berkata, "Tuhan, Kau datang deh, Kau sembuhkan, selesai." Tapi Yesus ngomong, "Enggak, aku datang untuk membangkitkannya, bukan untuk menyembuhkannya." Dan ini yang menarik saudara, ini yang paling penting hari ini adalah, apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia sudah di kuburannya Lazarus? Apakah Yesus langsung suruh gulingkan batunya? Karena di zaman itu, kalau saudara ingat kisah tentang kebangkitan Yesus, juga dikatakan ada batu besar yang menutup pintu gua kuburan, itu kan terguling kan, jauh. Di kisah Lazarus, tentu saja kuburan yang sama juga ada. Dan kalau mau saudara Lazarus bangkit, tentu saja batu besar itu harus digeser dulu, diangkut dulu. Tapi apa Yesus suruh Lazarus bangkit dulu? Enggak. Apakah Yesus suruh batunya digeser dulu? Tidak. Yang Yesus lakukan terlebih dahulu adalah kalau saudara ingat, Yesus ngomong, dia doa sama Tuhan. Dia ngomong sama Bapaknya, dia berkata demikian, "Tuhan, Bapa, aku berterima kasih bahwa Engkau sudah mendengarkan aku." Lazarus sudah bangkit? Belum. Kuburan sudah dibuka? Belum. Tapi Yesus ngomong bahwa begini, "Aku berterima kasih karena Engkau Bapa sudah mendengarkan aku." Saudara, kita perlu sadar begini loh, kalau kita sekedar berterima kasih untuk sesuatu yang sudah terjadi, itu memang ucapan terima kasih. Tapi kalau kita berterima kasih, bersyukur lebih dulu untuk sesuatu yang belum terjadi, itu namanya iman. Betul? Kalau memang sudah datang, mujizat sudah terjadi, pertolongan sudah datang, kita bilang thank you, memang thank you. Tapi kalau belum terjadi dan kita berterima kasih pada Tuhan, itulah iman. Dan saya mendorong kita untuk belajar begini. Apapun keadaan kita hari ini, keadaan belum berubah, target kita belum tercapai, kesulitan kita belum hilang. Setiap kali kita berdoa, mari kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, terima kasih karena aku percaya pertolongan sudah datang." Amin. Aku percaya kebebasan sudah bakal terjadi. Amin. Aku percaya bahwa target Tuhan pasti tolong bakal tercapai. Kita berterima kasih lebih dulu, karena itulah iman saudara. Kita perlu mengerti, kita perlu tetap percaya, dan yang terakhir ini yang paling penting adalah kita perlu hidup fokus untuk memuliakan Tuhan. Bagian yang terakhir adalah bagian yang paling sering manusia itu lupakan untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang waktu minta sesuatu sama Tuhan, datang terus-menerus, bahkan bisa jadi datang ke gereja tiap hari berdoa. Tapi waktu apa yang dia mau sudah didapatkan, dia lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saudara ingat tentang kisah tentang 10 orang kusta yang disebutkan oleh Yesus? Seringkali itu terjadi pada kita, betul nggak? 10 orang sembuh, yang balik kembali ke Yesus cuma satu orang untuk bilang, "Tuhan, terima kasih. Ini akibat perbuatanmu, ini adalah karunia Tuhan." Dan kita mungkin berpikir, kenapa sih kita harus memuliakan Tuhan terus? Mengapa di Alkitab ada sebuah tema yang dikatakan bahwa semua yang dilakukan Tuhan, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, mengapa semuanya dia lakukan untuk memuliakan dirinya? Kesannya adalah seperti Tuhan kita tuh haus pujian. Kesannya adalah seperti Tuhan kita itu gila hormat. Kesannya Tuhan kita itu mau terus dimuliakan, diagungkan karena dia itu narsistik.
Tapi kebenaran adalah begini saudara, sebenarnya waktu Tuhan merancang bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah sebuah tindakan kasih Tuhan kepada kita. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, saya baca ini dalam sebuah artikel, dikatakan demikian, "God passion for His glory is the essence of His love for us." Hasrat Tuhan akan kemuliaannya adalah inti dari kasihnya kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu, waktu kita menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, waktu kita Tuhan taruh Tuhan di tahtanya, dan kita dengan rendah hati menaruh Dia sebagai pusat kehidupan kita. Disitulah berkat terbaik, damai sejahtera, pertolongan Tuhan bakal datang kepada kita dengan cepat, karena disitulah memang harusnya kita berada. Kita bakal mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan waktu kita ingat bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Waktu Dia ditaruh di sana, di pusat kehidupan kita. Waktu kita rendah hati di bawah sini, disitulah kita bakal dapatkan berkat, damai sejahtera, pertolongan, mukjizat terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan ujung-ujungnya, yang diuntungkan siapa? Diri kita, betul? Tetapi seringkali kita tidak mau, kita maunya ambisi kita di atas sana, karir kita di atas sana, ataupun pasangan kita, atau siapapun kita taruh di sana. Kita lupa untuk menyenangkan Tuhan lebih penting, kita menyenangkan manusia lebih penting. Padahal Tuhan sudah merancang, waktu Tuhan ditinggikan, kita disegarkan. Waktu Dia dimuliakan, kita diberkati. Karena itulah Tuhan mau bahwa hidup kita harus punya fokus untuk memuliakan Tuhan lebih daripada apapun. Saya mendorong saudara, sungguh-sungguh, mari kita hidup seperti firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang kita butuhkan bakal diberikan, bakal ditambahkan kepada kita. Saya berdoa saudara, di penutup khotbah ini, kita udah belajar tentang 6 fase iman. Dari 6 fase ini, beberapa tidak menyenangkan. Betul? Beberapa menyulitkan, bahkan menyesakkan kita, membuat kita sulit bernapas. Tapi marilah saudara, kita percaya bahwa meskipun kita memang melayani Tuhan, yang kita tidak melayani Allah yang selalu kita bisa mengerti, tapi kita bisa beriman bahwa kita melayani Allah yang selalu kita bisa percayai. Amin. Tuhan itu susah untuk dimengerti. Kita tidak bakal bisa mengerti Tuhan sepenuhnya. Betul. Tapi kita bisa selalu percaya bahwa Tuhan itu baik dan bakal selalu baik. Amin. Dan firman Tuhan, mari kita baca. Ini sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia yang manggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ia yang manggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Firman Tuhan berkata, Ia yang manggil kamu adalah Tuhan yang setia, yang tidak bakal buang kita, yang tidak bakal menyingkirkan kita, yang tidak bakal pernah melupakan kita. Dan dikatakan Dia adalah Tuhan yang juga bakal menggenapi, menyelesaikan, menyempurnakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Meskipun kita gagal berkali-kali, Tuhan yang bakal menggenapinya, menyelesaikannya bagi kita. Mari kita hidup, jangan habiskan waktu untuk mengeluh. Jangan habiskan waktu untuk berdebat, ribut dengan orang, atau kita hidup diam saja terus, ragu-ragu, tidak pernah ambil keputusan. Tuhan itu dikatakan Dia setia.
Dan meskipun sekali lagi 6 fase iman ini, ada yang membebani kita, ada yang menyulitkan kita, ada yang menyesakkan kita. Percayalah, waktu Tuhan menolong kita melewati ini semua, pada akhirnya, selama kita hidup, kita nggak berhenti di tengah jalan percaya Tuhan. Selama kita hidup, kita sadar fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Semakin cepat kita sadar itu, fokusnya adalah Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka pembebasan Tuhan bakal lebih cepat datang dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk tetap percaya Tuhan. Walaupun kami tidak mengerti, kami tidak dapat mengerti Tuhan sepenuhnya. Walaupun kami tidak melihat, pembebasan Tuhan sudah datang. Keajaiban sudah terjadi. Tuhan tolonglah supaya kami bisa terus percaya Tuhan. Dan hidup untuk fokusnya menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, lebih daripada yang lainnya. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyerah di tengah jalan. Mengikut Yesus tidak pernah gampang. Beriman kepada Tuhan sangat sulit. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa setia kepada Tuhan, sama seperti Tuhan terus setia kepada kami. Biarlah kami punya iman untuk bisa terus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih lebih dulu, bahkan sebelum kami melihat ada sesuatu terjadi. Biarlah kami bisa terus hidup, berpikir untuk menyenangkan Tuhan, lebih daripada menyenangkan diri kami, atau orang lain, atau manusia lainnya. Sekali lagi Tuhan, kami rindu bahwa semakin banyak jemaat gereja ini ya bakal mengalami Tuhan dengan luar biasa. Karena bakal mengalami 6 fase iman ini, tidak berhenti di tengah jalan, terus setia dan melihat pembebasan, kelepasan, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ini Tuhan yang kami imani. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Dalam Tuhan saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin.